Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabella Putriana dari kelas 04 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor berdirinya Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan salah satu tokoh besar dalam sejarah bangsa Indonesia, khususnya dalam bidang keagamaan dan pendidikan Islam. Beliau lahir di kota Yogyakarta pada tahun 1868, meskipun ada pula sumber lain yang menyebutkan tahun kelahirannya adalah 1869. Nama kecil beliau adalah Muhammad Darwis. Ia merupakan anak keempat dari pasangan Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Sulaiman, seorang khatib di Masjid Sultan Yogyakarta, dan Siti Aminah binti Kiai Haji Ibrahim, seorang keturunan penghulu besar di kota tersebut. Sejak kecil, Ahmad Dahlan tumbuh dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ia dibesarkan di Kampung Kauman, sebuah kawasan yang dikenal sangat kuat dengan tradisi dan nilai-nilai keislamannya. Kampung Kauman memiliki suasana khas kota keraton, jalan-jalan sempit, tembok-tembok putih, dan rumah-rumah sederhana yang berdiri mengelilingi masjid besar dengan arsitektur megah. Di balik kesederhanaan itu, Kauman menyimpan kehidupan masyarakat yang tenang, religius, penuh kekhidmatan, dan beribadah. Lingkungan inilah yang membentuk kepribadian muda Muhammad Darwis, seorang anak yang tekun belajar agama, dekat dengan ulama, dan sejak dini telah menunjukkan kecerdasan serta semangat pembaruan yang kelak menjadikannya tokoh besar dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri organisasi Muhammadiyah. Muhammad Darwis yang kemudian lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 di Yogyakarta. Sebelum mendirikan organisasi ini, beliau telah menimba ilmu ke Tanah Suci Makkah sebanyak 2 kali. Pada kesempatan yang kedua, beliau tidak hanya menunaikan ibadah haji, tetapi juga memperdalam berbagai ilmu keislaman, mulai dari tafsir Al-Quran, hadis, fikih, hingga ilmu falak. Perjalanan panjang tersebut memberikan pencerahan dan membuka pandangan baru dalam diri Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam, khususnya di tanah air yang saat itu masih berada di bawah penjajahan Belanda dan mengalami kemunduran di berbagai bidang. Sepulangnya ke Yogyakarta, Ahmad Dahlan merasa terpanggil untuk melakukan pembaruan dalam kehidupan beragama dan sosial masyarakat. Ia melihat bahwa umat Islam ketika itu banyak masih terjebak pada praktik keagamaan yang bercampur dengan tahayul dan bid'ah, sementara pendidikan Islam belum tersusun secara modern dan sistematis. Dari sinilah muncul keinginan kuat dalam diri beliau untuk mendirikan sebuah organisasi yang teratur, rapi, dan mampu memajukan umat Islam sesuai ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ada 2 faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah, yaitu faktor subjektif dan faktor objektif. Faktor subjektif merupakan faktor utama yang bersumber dari dalam diri Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yaitu hasil perenungan dan pendalaman beliau terhadap Al-Quran. Dalam hal ini, beliau banyak merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama surah Al-Nisa ayat 82 dan surah Muhammad ayat 24, yang berisi perintah untuk mentadaburi dan memahami makna Al-Quran secara mendalam. Dari proses tadabur itu, beliau menemukan inspirasi kuat dalam surah Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Ayat inilah yang kemudian menjadi landasan spiritual dan ideologis bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan Muhammadiyah. Beliau meyakini bahwa dakwah Islam harus dilakukan secara terorganisasi agar ajaran Islam bisa diterapkan dalam kehidupan nyata dan membawa kemajuan bagi masyarakat. Maka lahirlah Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan Islam yang menekankan pada pemurnian ajaran Islam, pendidikan, sosial, dan kemajuan umat. Setelah penelaahan dan pendalaman terhadap ayat tersebut, Kiai Haji Ahmad Dahlan memiliki pemikiran dan keinginan dalam hatinya untuk membuat sebuah perkumpulan atau organisasi yang teratur dan rapi, memiliki misi dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar kepada masyarakat luas. Sedangkan faktor objektif dikelompokkan lagi menjadi internal dan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada masyarakat Islam Indonesia, yang mana pada saat itu terjadi ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan Al-Sunnah sebagai rujukan untuk menjalani hidup di dunia oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, dan lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku
khalifah Allah di atas bumi. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor-faktor yang terdapat pada luar tubuh masyarakat Indonesia. Pada saat itu, Indonesia sedang mengalami peningkatnya gerakan kristenisasi dalam masyarakat, penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama bangsa Belanda, pengaruh dari gerakan pembaharuan di dunia Islam yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain dua faktor tersebut, ada pula dua faktor yang dikemukakan oleh Solihin Salam sebagai penguat faktor internal dan eksternal, yaitu faktor intern dan ekstern. Faktor intern mengemukakan kehidupan beragama tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, karena merajalela perbuatan syirik, bid'ah, dan khurafat yang menyebabkan Islam menjadi beku. Lalu keadaan bangsa Indonesia serta umat Islam yang hidup dalam kemiskinan, kebutuhan, kekolotan, dan kemunduran pun tidak terwujudnya semangat ukhuwah Islamiyah dan tidak adanya organisasi Islam yang kuat. Lembaga pendidikan Islam tidak dapat memenuhi fungsi dengan baik. Yang terakhir, sistem pesantren sudah kuno, sedangkan faktor ekstern mengemukakan tentang adanya kolonialisme Belanda di Indonesia, kegiatan serta kemajuan yang mencapai oleh golongan Kristen dan Katolik di Indonesia, dan sikap sebagian kaum intelektual Indonesia yang memandang Islam sebagai agama yang telah ketinggalan zaman. Juga adanya rencana politik kristenisasi dari pemerintah Belanda demi kepentingan politik kolonial. Karena faktor-faktor tersebutlah terbentuklah Muhammadiyah pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi yang diketuai oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri. Kata Muhammadiyah dalam bahasa Arab memiliki arti Muhammad, merupakan Nabi Muhammad SAW, yang kemudian ditambah yani asbah yang artinya menjelaskan. Maka dapat diartikan Muhammadiyah adalah umat atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar yang tajdid, yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan As-Sunnah. Setelah 40 tahun perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah dan semakin kuatnya pengaruh dari luar yang tidak sesuai dengan paham Islam, maka dibentuklah Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau MADM pada tahun 1951 oleh Ki Bagus Hadikusumo. MADM merupakan hasil dari pemikiran Ki Bagus yang merupakan putra Raden Hasyim setelah melihat perkembangan Muhammadiyah dan gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun sebab pemikiran disusunnya MADM, karena pada saat itu belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun. Akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia, semakin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan faham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Dan dorongan disusunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 45 juga merupakan alasan MADM dibuat. Muhammadiyah juga memiliki organisasi otonom yang dibentuk oleh Persyarikatan Muhammadiyah dengan tujuan sebagai efisiensi dan efektivitas Persyarikatan Muhammadiyah, pengembangan Persyarikatan Muhammadiyah, dinamika Persyarikatan Muhammadiyah, dan kaderisasi Persyarikatan Muhammadiyah. Terdapat 7 organisasi otonom dalam Muhammadiyah. Yang pertama, Aisyah adalah sebuah gerakan perempuan Muhammadiyah dan merupakan organisasi wanita Islam pertama di Indonesia. Dibentuk oleh Nyai Dahlan dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang diresmikan pada tanggal 27 Rajab 1335 Hijriah atau 19 Mei 1917 Masehi berbarengan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Pemuda Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada tanggal 26 Zulhijjah 1350 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1932 Miladinah. Pemuda Muhammadiyah didirikan dengan tujuan untuk menghimpun, membina, dan menggerakkan potensi pemuda Islam serta meningkatkan perannya sebagai kader Muhammadiyah. Yang ketiga, Nasyiatul Aisyah atau NA yang merupakan hasil pemikiran Simo Dirjo untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yang mana dalam berdirinya NA dibantu oleh Hadjid pada tahun 1919 dengan nama Siswa Praja beranggotakan siswa-siswi standar School Muhammadiyah. Lalu pada sidang Tanwir Muhammadiyah tahun 1963 diputuskan menjadi Nasyiatul Aisyah. Yang keempat, Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM berdiri pada 18 Juli 1961, sempat berganti nama menjadi Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Yang kelima, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau IMM berdiri pada 29 Syawal 1384 Hijriah atau 14 Maret 1964 Miladinah. Zaman Al-Kindi, Margono, Sudipyo Markus, dan Rosyad Saleh merupakan
tokoh berdirinya IMM. IMM memiliki 6 penegasan, yaitu yang pertama menegaskan bahwa IMM adalah gerakan mahasiswa Islam. Yang kedua menegaskan bahwa kepribadian Muhammadiyah adalah landasan perjuangan IMM. Yang ketiga menegaskan bahwa fungsi IMM adalah eksponen mahasiswa dalam Muhammadiyah. Yang keempat menegaskan bahwa IMM adalah organisasi mahasiswa yang sah dengan mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara. Yang kelima menegaskan bahwa ilmu adalah amaliyah dan amal adalah ilmiah. Dan yang keenam menegaskan bahwa amal IMM adalah lillahi ta'ala dan senantiasa diabadikan untuk kepentingan rakyat. Yang keenam, tapak suci Putra Muhammadiyah berawal dari aliran pencaksilat Banjaran di pesantren Binorong, Banjarnegara pada tahun 1872. Aliran ini kemudian berkembang menjadi perguruan seni bela diri di Kauman Yogyakarta karena perpindahan guru. Pendekarnya itu Ki Haji Busyro Syuhada. Yang ketujuh, Hizbul Watan berdiri pada tahun 1920 atas ide Ki Haji Ahmad Dahlan setelah melihat anak-anak muda berseragam berbaris rapi dan melakukan beberapa hal menarik di alun-alun Mangkunegaran, Surakarta.